Perkenalkan, nama saya Maria Advensa Nuning, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mereview buku keempat tentang politik disintegrasi dari mata kuliah Sosiologi Politik. Integrasi sebagai seperangkat asumsi praktik, kebijakan dan wacana normatif yang selalu tertanam dalam konteks tertentu dan diarahkan pada kelompok atau kategori orang tertentu. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat. Dalam bahasa Inggris, kata disintegrasi biasanya berarti proses kehilangan kohesi atau kekuatan atau hancur berantakan, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi bukanlah tujuan kebijakan universal di Uni Eropa atau negara anggotanya, terutama bagi migran dengan status tidak pasti atau sementara, termasuk mereka yang tidak ada di sistem suaka. Konteks dan keinginan yang dirasakan dari integrasi migran dan minoritas pada akhirnya bergantung pada bagaimana mereka dikategorikan oleh negara tempat mereka tinggal. Di satu sisi, beberapa migran memang begitu terpaksa untuk memenuhi kriteria tertentu untuk terkait dengan integrasi untuk memperbarui visa mereka, sehingga mereka bersatu kembali dengan keluarga mereka atau pada akhirnya dinaturalisasi. Bagi yang lain, integrasi bersifat sementara tergantung, misalnya sampai status suaka mereka ditentukan atau dianggap tidak perlu, mengingat tujuan tinggal sementara atau pekerjaan mereka di negara tersebut. Di satu sisi, upaya integrasi dilakukan secara eksplisit, diskriminalisasi seperti kasus para migran yang keberadaannya di negara dianggap ilegal. Kebijakan telah mulai muncul yang tidak hanya mengecualikan kelompok dari dampak yang berpotensi menguntungkan dari kebijakan integrasi, tetapi yang memiliki tujuan khusus untuk merusak integrasi mereka atau aspek-aspek tertentu darinya. Pelemahan beberapa proses integrasi ini adalah dasar untuk konseptualisasi kehancuran yang juga merupakan inti dari koleksi ini. Disintegrasi telah digunakan lebih sering baik dalam kaitannya dengan masyarakat yang seharusnya terpisah dan dengan mengucilkan individu tertentu dari masyarakat. Kebijakan dan praktik disintegrasi tidak hanya mengabaikan penyelesaian, tetapi juga secara aktif ditetapkan untuk merugikan dan mencegahnya, meskipun terkadang dibenarkan dalam kerangka integrasi yang lebih luas. Beberapa kebijakan dengan demikian secara eksplisit mengajar tujuan ini, yaitu yang lain tidak memiliki niat yang jelas tetapi masih berkontribusi pada proses disintegrasi atau merusak integrasi. Namun, bahkan dalam kebijakan yang berfokus pada disintegrasi, integrasi tetap menjadi tujuan utama. Memang tidak hanya satu fenomena sosial yang sama memiliki efek integratif dan disintegrasi seperti yang dikemukakan oleh Grimm, tetapi juga karena tujuan kebijakan disintegrasi dan integrasi saling terkait secara inheren. Misalnya, disintegrasi beberapa orang secara rutin dilegitimasi dengan kebutuhan untuk menyediakan kapasitas untuk mengakomodasi dan mengintegrasikan yang lain. Meskipun demikian, integrasi dan disintegrasi bukanlah kategorisasi biner sederhana, tapi terjalin dalam logika yang selalu ada di yang lain. Hubungan ini terkadang eksplisit, seringkali implisit, tetapi selalu ada dalam kehidupan migran. Dari perspektif sosioteoritis yang lebih luas, integrasi berkonotasi dengan masalah dan proses yang harus dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan dan semua anggotanya secara individu. Dari perspektif seperti itu, tidak ada individu yang dapat sepenuhnya terintegrasi. Yang kedua, para ahli berpendapat bahwa analisis kritis dan teliti yang selalu memeriksa integrasi dalam hubungan eksplisit dengan kebalikannya yang selalu ada disintegrasi dan sebaliknya, merupakan upaya ilmiah yang bermanfaat.
Semua perjuangan para migran telah terserap melalui paradigma integrasi. Selain terhubung secara inheren, integrasi dan disintegrasi juga merupakan proses yang sangat bertingkat. Meskipun sifat prosedural integrasi sekarang semakin diakui, namun biasanya masih diukur dalam kaitannya dengan hasil. Kebijakan integrasi, disintegrasi, dan analisis kategori. Kebijakan integrasi dapat dipahami sebagai upaya otoritas negara untuk memandu dan mengontrol proses integrasi imigran. Mereka bagian dari proses politik normatif, di mana masalah integrasi dirumuskan sebagai masalah yang diberikan kerangka normatif, dan langkah-langkah kebijakan konkret dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara kurangnya integrasi imigran sering menjadi masalah yang diusulkan, orang juga dapat mempertimbangkan kehancuran langkah-langkah sebagai bagian dari daftar kebijakan negara-negara untuk mencoba mengontrol hubungan sosial imigrasi dan pasca imigran. Vicky Tabuik telah menggunakan konsep disintegrasi terorganisir untuk menggambar situasi hidup para pengungsi dengan status tempat tinggal yang tidak aman di Jerman. Taubik menjelaskan bagaimana negara Jerman merongrong hak pencari suaka atas kehidupan yang ditentukan sendiri dan hubungan sosial yang terintegrasi dengan mewajibkan mereka untuk tinggal di pusat akomodasi kolektif, di mana kehidupan sehari-hari mereka tunduk pada resimentasi birokrasi yang ketat. Terkait dengan karya Taubik, dengan membedakan antara segregasi tempat tinggal di satu sisi dan disintegrasi material di sisi yang lain. Yang terakhir mengacu pada pembangunan penghalang akses pencari suaka ke sumber daya dan institusi. Sejalan dengan konseptualisasi, bab ini mencari hubungan antara integrasi dan disintegrasi. Ini berusaha untuk berkontribusi pada argumen bahwa disintegrasi tidak hanya menjadi tujuan pembuat kebijakan, tetapi pada kenyataannya legitimasi dalam kerangka integrasi yang lebih luas. Dalam banyak hal, kategori merupakan inti dari kebijakan migrasi dan integrasi, karena mereka mendefinisikan siapa yang diinginkan dan siapa migran yang tidak diinginkan, dan siapa yang membutuhkan integrasi dan siapa yang tidak. Dalam nada yang sama, penggunaan pengungsi sebagai istilah analitis telah dipertanyakan, baik karena terkait erat dengan status hukum tertentu dan karena tampaknya menegaskan perbedaan politik antara migrasi paksa dan sukarela. Analisis kategori dapat membantu untuk mengidentifikasi arsitektur argumen yang mendasar masalah kebijakan yang meskipun sering tidak dibahas secara eksplisit dalam debat kebijakan, namun merupakan bagian dari pemahaman publik yang relevan dengan kebijakan. RUU Integrasi Nasional, yaitu pada 2016, prihatin terlepas dari kerangka umumnya hanya kelompok tertentu, pengungsi. Faktanya, sebagian besar peraturannya mengatur pemohon suaka dan pencari suaka yang ditolak dengan sertifikat yang menangguhkan deportasi mereka. Hal ini menyebabkan penyanya ketentuan integrasi nasional sebelumnya. Dari mana pengungsi tanpa izin tinggal yang aman kurang lebih secara eksplisit dikecualikan. Pengenalan RUU Integrasi harus dibaca sebagai bagian dari serangkaian perubahan hukum yang diperkenalkan pada tahun 2015 dan 2016 sebagai reaksi atas meningkatnya jumlah pencari suaka di Jerman. Bab ini membahas fungsi dan logik kebijakan integrasi baru-baru ini yang menargetkan pengungsi di Jerman, sementara di tingkat lokal dan nasional disintegrasi pengungsi telah menjadi masalah kebijakan, masalah yang dirasakan dan solusi yang diusulkan berbeda. Di tingkat nasional, kebijakan integrasi resmi yang menargetkan pengungsi dikembangkan sebagai tanggapan atas jumlah mereka yang meningkat pada tahun 2015 dan 2016 yang dianggap dan disajikan sebagai sebagian besar ancaman kohesi dan stabilitas sosial. Kategori ini yang dirasakan pada tingkat perlindungan untuk berbagai negara.
menyampaikan pesan bahwa keputusan dalam prosedur suaka adalah sempurna dan bahwa perbedaan yang jelas antara penuntut suaka yang layak dan tidak layak dapat dibuat. Sementara kinerja ekonomi juga memainkan peran yang semakin besar dalam penentuan kelayakan pengungsi di tingkat nasional. RUU Integrasi tetap didasarkan pada pemahaman etnis nasional tentang integrasi. Sebaliknya, pemerintah kota, terutama Kota Madya Kota, telah mengembangkan langkah-langkah integrasi bagi pengungsi dengan status hukum yang berbeda, jauh sebelum 2015 dengan tujuan untuk mengurangi biaya finansial dan sosial. Pembedaan penduduk berdasarkan status hukum mereka dan perpecahan beberapa dari mereka ternyata tidak praktis dan bertentangan dengan kepentingan pemerintah kota dalam memelihara komunitas lokal yang stabil dan berkembang. Studi tentang kebijakan dan praktik integrasi di Osnabrück menunjukkan bahwa para migran pada umumnya dan pengungsi pada khususnya masih dibedakan dari penduduk lain, namun bukan untuk menandai mereka sebagai non-anggota, tetapi untuk mendeteksi ketidaksetaraan sosial. Untuk mengatasi hal ini dan memastikan partisipasi yang setara dalam sistem sosial merupakan tujuan utama dari langkah-langkah integrasi lokal. Bab ini berusaha untuk memberikan kontribusi pada perdebatan tentang disintegrasi dengan menunjukkan bahwa disintegrasi tidak hanya menjadi tujuan pembuat kebijakan, tapi juga legitimasi dalam kerangka integrasi yang lebih luas di atas segala tingkat nasional, tetapi sampai batas tertentu di tingkat lokal. Membuat kebijakan serta bagian dari masyarakat sipil menekankan bahwa kapasitas integrasi terbatas dan bahwa integrasi yang berhasil membutuhkan pemilihan dan antara pengungsi dan disintegrasi sistematis dari mereka yang dianggap tidak layak. Oke, sekian dari materi ini. Maaf jika ada salah kata ataupun materi yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih.